Tentunya selama ini kita sudah sering melakukan kegiatan literasi di sekolah, namun ada mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang tahu bahwa literasi itu ada bermacam-macam, namun ada juga mungkin sebagian dari kita yang hanya tahu literasi adalah kegiatan membaca. Padahal literasi itu sendiri ada banyak jenisnya. Maka pada kesempatan hari ini mari kita belajar lagi supaya kita lebih tahu apa itu literasi dan jenis-jenis literasi yang khususnya pada hari ini yang kita akan pelajari adalah literasi sains dan literasi budaya. Sehingga nantinya ketika kita mengadakan sehingga kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita juga sudah sering melakukannya. Kepada Ibu Sri Wardani MSI yang saya hormati, Sri MSI yang saya hormati selaku narasumber literasi sains dan asesmen pada literasi sains, dan juga Ibu Purwiyati SPDSD selaku Ketua Gugus Sudirman yang saya hormati pula, dan tidak lupa teman-teman semua se-Gugus Sudirman. Semoga pada kesempatan ini kita mendapatkan ilmu dan kita dapat memanfaatkan ilmu anak-anak kita semua. Langsung saja untuk acara selanjutnya kita mulai dari sambutan Ibu Sri Wardani MSI selaku Ketua Panitia Workshop dan narasumber. Untuk waktu dan tempat, Bu Sri Wardani, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Fuad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semuanya diberi sehat ya pagi hari ini. Di alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berada di ruang webinar dan nanti workshopnya di Google Classroom ya. Jadi ini sebetulnya sambungan dengan yang kemarin itu mengenai keterampilan proses sains, kemudian ini mengenai literasi sains. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Gugus Ketua Gugus Sudirman, Ibu Purwiyati SPDSD. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, juga kepada Kepala Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Gajah Mungkur, Ibu Dr. Anda Tutik Rantini MPD, dan juga kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di bawah Gugus Sudirman. Terima kasih atas kesediaannya hadir dan nanti ikut aktif di dalam workshop ini. Jadi yang sudah 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai keterampilan proses sains yang dilanjutkan ke Google Classroom. Pada pagi hari tadi saya lihat sudah ada 24, mungkin sekarang sudah nambah lagi, yang sudah memasukkan masukan mengenai apa yang di situ deskripsi, ada soal, ada itu yang mengenai keterampilan proses sains. Mengapa kok saya beri masukan di Google Classroom? Karena untuk bisa memenuhi 32 jam dan juga sertifikatnya bisa lebih digunakan daripada hanya webinar saja yang hanya 2 jam atau 3 jam. Ngaten ya Bu, Bapak Ibu? Nah, sehingga nanti di acara ini pun kita akan juga masuk di Google Classroom yang sama, tetapi
melanjutkan lagi. Seandainya yang kemarin itu belum mengunggah, masih bisa diberi kesempatan mengunggah karena ini juga sertifikatnya masih cetak, karena nanti kami membaginya dalam bentuk hard copy, bukan dalam bentuk file yang apa namanya itu sertifikat. Jadi terima kasih telah Bapak Ibu telah meluangkan waktu ya pada pagi hari ini, karena saya tahu Bapak Ibu juga sedang sibuk tahun ajaran baru ya Bu ini ya. Jadi tahun ajaran baru, kami pun di sini sebetulnya juga sedang ada, kemarin Bapak Ibu saya minta pertimbangan untuk kurikulum, kami pun ini juga sedang deadline kurikulum hari ini, sehingga ya alhamdulillah, tapi semuanya insya Allah bisa berjalan. Kemudian untuk materinya yang hari ini adalah mengenai literasi budaya dan literasi sains. Jadi literasi itu kan artinya istilahnya kalau di itu kan melek ya, melek atau yang biasanya sudah kata Mas tadi Fuad juga mengatakan bahwa yang sudah sering dan juga banyak di penelitian itu kan literasi membaca, literasi berhitung, literasi sains juga mungkin sudah ada. Jadi ini saya hanya dari kami mungkin memetakan seberapa Bapak Ibu guru sudah apa namanya melaksanakan, karena kami di sini di Pascasarjana juga ada tugas untuk juga bisa memetakan penelitian-penelitian untuk mahasiswa kami juga, sehingga di tingkat sekolah itu seperti apa yang sudah ada seperti itu. Sehingga makanya Bapak Ibu juga saya minta untuk mengisi nanti di Google Classroom supaya kami bisa menganalisis seperti apa yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi itu sebagai bahan masukan bagi kami juga untuk nanti di pelajaran metodologi penelitian, di pelajaran proposal tesis itu bisa memberi masukan juga pada mahasiswa kami. Seperti itu ya Bu, bukannya kami jadi kita saling sharing sebetulnya, saling belajar bersama. Kemudian materi literasi budaya nanti dengan saya, dan juga literasi sains nanti akan lebih diperdalam oleh Bu Dr. Sri Haryani MSI. Mengapa kok perlu literasi sains? Mengapa kok perlu literasi sains dan literasi budaya? Karena literasi sains itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita, karena semua kehidupan kita itu sebetulnya juga terhubung dengan sains. Kita makan itu adalah sains. Kita makan nasi itu ilmu sains. Nasi itu kita makan pakai tempe, itu juga sains, karena itu tempe ada protein, misalkan seperti itu ya. Kita menanam tanaman itu juga sains. Bagaimana menanam tanaman supaya bisa tumbuh, dan seperti itu adalah termasuk dalam literasi sains. Kemudian yang pertama nanti kita bahas mengenai literasi budaya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan budaya ya. Budaya kita sangat kaya dengan budaya. Tetapi harapannya jangan sampai siswa-siswa terutama sekolah dasar itu lupa akan budayanya. Di sini saya gambarkan dengan ada permainan budaya, karena sekarang ini kan siswa sudah jarang bermain bersama ya, lebih sering main gadget. Ya, itu juga bahayanya adalah termasuk akan mengurangi pengenalan mereka tentang budaya bermain yang sudah ada dari dulu. Jadi penting dalam kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap budaya Indonesia sebagai identitas bangsa itu. Mengapa kok perlu? Karena kita itu sangat kaya dengan budaya. Ada budaya menari, ada budaya permainan, ada budaya pakaian. Makanya kalau biasanya
Hari Kartini itu pasti ada acara menggunakan pakaian budaya, itu sangat bagus, itu juga termasuk menanamkan literasi budaya pada siswa. Ya. Kemudian juga mengapa kok kita perlu memberikan literasi budaya ini kepada siswa, karena dalam zaman sekarang ini termasuk kita pada abad 21 juga pada revolusi industri 4.0 ya. Maka di situ literasi budaya itu penting dalam untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Ya, mengapa kok penting? Abad 21 seperti sekarang ini kan sudah menyebabkan dengan adanya revolusi industri 4.0 itu menyebabkan siswa itu ada kecenderungan untuk menjadi individual atau bermain sendiri. Nah, penting di sekolah dasar itu ada acara untuk permainan-permainan tradisional atau bermain agar mereka bermain bersama. Misalkan seperti itu. Mengapa kok penting bermain bersama? Untuk mereka menghidupkan lagi saling bekerja sama, gotong royong, itu budaya-budaya kita yang kalau di tingkat dasar sudah tidak dilatihkan itu akan menjadi sangat berbahaya. Kemudian juga bahasa, kemungkinan di sekolah itu juga sudah ya bahasa, karena pasti ada bahasa daerah. Nah, mungkin bisa ditambahkan ada setiap hari apa berbahasa Jawa. Kalau di Semarang ya bahasa Jawa, mungkin di tempat lain yang bahasanya masing-masing, karena kita mempunyai banyak sekali bahasa daerah. Kemudian juga adat istiadat. Tuh. Jadi di sini adanya revolusi industri 4.0 itu menyebabkan ya seperti sekarang ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19 itu kita bisa berkomunikasi walaupun tidak bertemu ya lewat ini Google Meet ini misalkan, itu termasuk kemajuan dari industri 4.0. Tetapi dengan kemajuan itu sangat mudah informasi itu didapatkan oleh siswa. Informasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau siswa tidak diberi penanaman mengenai budaya itu sangat berbahaya. Ya. Jadi ini lanjut, ini udah tadi ya. Terus prinsip dasar literasi budaya. Ya. Jadi literasi budaya itu adalah untuk mengenalkan atau membiasakan budaya setempat kepada siswa. Apa saja budaya setempat itu banyak sekali, ada kesenian, ada kesenian, ada seni tari, ada itu, kemudian ada seperti kita punya kegiatan membatik, itu termasuk budaya batik, itu ada. Kemudian misalnya seperti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tanamkan pada siswa, termasuk juga nembang misalkan. Nah itu nanti akan saya beri di sekolah sudah seperti apa yang sudah dilakukan. Ya silakan. Jadi contoh konten literasi budaya di sekolah yang diharapkan itu misalkan dari pembelajaran mengenai suku, karena suku bangsa, walaupun itu tidak bermaksud untuk memecah belah menjadi cinta sukunya masing-masing, tetapi kita mengenal sukunya, artinya bahwa suku Jawa mempunyai adat istiadat ini, ada suku Batak, ada suku Dayak, ada suku lain. Itu masing-masing mempunyai budaya dan juga masing-masing mempunyai baju adat, misalkan kita baju adatnya bisa mengikuti yang dari Solo atau dari Jogja, itu termasuk dan juga Semarang juga sudah punya baju adat. Kemudian ada rumah adat, ada tarian budaya, ya, ada makanan khas. Maka di sini makanan juga saya
Itu kan termasuk budaya, karena sekarang itu anak-anak hampir tidak mengenal makanan budaya. Artinya apa, makanan yang sudah ada. Anak-anak lebih suka pizza daripada apa makanan yang gedok. Itu tidak seimbang ya. Misalkan apa yang makanan yang makanan-makanan Jawa itu banyak sekali yang harusnya kita uri-uri, karena itu nanti kalau tidak bakalan akan hilang, karena anak-anak kecil itu biasanya senang dengan makanan-makanan dari misalkan ayam, kita punya ayam bobrek, kita punya ayam-ayam asli Indonesia, tapi biasanya anak-anak itu lebih suka ayam misalkan KFC atau McDonald. Itu kan berarti itu termasuk makanan budaya yang kita jangan sampai melupakan bahwa kita itu punya makanan yang enak-enak asli Indonesia. Kemudian seperti senjata tradisional itu kita punya banyak senjata, termasuk panah, termasuk bambu runcing misalkan, itu harus dikenalkan karena itu dulu juga merupakan senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang kita. Kemudian alat musik daerah, kalau kita ada gamelan Jawa ya, lagu-lagu daerah, perayaan ada daerah, semua itu harus dikenal, ya, dikenalkan. Mengapa kok penting? Karena kalau itu tidak dikenal, nanti budaya luar masuk itu akan lebih mudah dibanding siswa yang sudah mencintai atau mengenal, paling tidak mulai mengenal, kemudian baru menyintai dan juga baru menjadi hobi untuk misalkan memilih budaya apa yang akan diperdalam. Nah, jadi ini contoh-contoh bahwa ini misalkan menari, latihan menari mungkin di sekolahan juga sudah ada menari. Apapun menari itu adalah melatihkan juga psikomotor, melatihkan juga keterampilan kinestetik. Selain budaya juga dia menjadi terampil motoriknya. Kemudian membatik itu juga selain dia jadi itu bisa ada kok itu latihan membatik itu yang sederhana, kemudian bisa dilatihkan di sekolah dengan seperti ini. Efeknya adalah dia juga mencintai budaya, bahwa baju batik itu adalah budaya asli Indonesia. Kemudian juga di sini melatihkan siswa untuk telaten, teliti. Itu juga termasuk juga keterampilan motorik terlatihkan. Jadi dari literasi budaya untuk menghadapi era globalisasi, untuk menghadapi industri 4.0 itu juga untuk melatih keterampilan. Termasuk di sini juga mengukir ya tadi ya, mengukir itu termasuk budaya Indonesia asli. Ini mengapa kok saya, karena itu juga bisa ya dilatihkan untuk itu juga merupakan melatih keterampilan motorik dan juga untuk melatih ketelatenan atau ketelitian. Juga ini nembang itu melatih melatih rasa, selain juga mencintai budaya, mengetahui bahwa budaya Indonesia ini, sehingga seperti Didi Kempot itu ya, yang terkenal sedunia juga, ternyata disukai ada orang asing yang nyanyi Jawa gara-gara Didi Kempot, karena di situ dia lagunya adalah menggunakan juga alat-alat musik tradisional. Jadi digabung itu ternyata menjadi justru bisa menembus. Kita mempengaruhi mereka, bukan mereka mempengaruhi kita. Jadi lokal mempengaruhi asing, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai yang asing itu meng-counter Indonesia atau anak-anak kita. Lanjut. Nah, ini juga termasuk permainan-permainan permainan budaya, artinya dakon. Dakon itu sudah dari zaman saya kecil itu ada, dan itu juga
bermain bersama minimal berdua. Itu kan juga melatih bekerja sama, juga melatih kejujuran ya, karena itu nanti kalau anu kan terus dapat lagi sampai habis seperti itu. Itu sepertinya sekarang sudah jarang. Itu juga bisa nanti untuk permainan yang Bu Guru itu bukan mewajibkan tetapi mengajak gitu ya, mengajak supaya siswa itu mengenal, karena sudah tidak dikenal anak-anak, jadi supaya lebih sedikit bermain dengan gadget terus, tetapi juga ada permainan-permainan yang menyebabkan dia bergerak. Itu juga ada apa itu namanya, goblak sodor, apa itu namanya, engkrak ya, egrang ya. Itu juga ya, jarang. Engklek. Banyaklah permainan-permainan itu sebetulnya yang menyebabkan mereka tuh harus bermain bersama. Itu penting karena sekarang kecenderungan orang itu menjadi sendiri-sendiri. Itu kalau terus-menerus tidak ada dilatihkan dari kecil itu ada bekerja sama, akan bahaya. Jadi sosialnya nanti akan semakin sedikit. Ya. Kemudian di sini diberikan alamat untuk bisa mengunduh ya buku-buku literasi budaya, dan juga nanti ada literasi sains yang dari Kemendikbud. Ini banyak sekali buku-buku mengenai literasi sekolah yang bisa diunduh gratis. Di sini nanti alamatnya nanti bisa ini saya kirim di grup nanti. Kemudian bagaimana strategi literasi ini bisa ditanamkan kepada siswa. Sampai literasi budaya juga termasuk di sini. Untuk literasi budaya itu sangat berhubungan dengan kewarganegaraan, karena apa? Karena termasuk dengan melatihkan budaya itu menyebabkan siswa menjadi cinta tanah air juga, cinta budaya dan cinta tanah air. Ya. Jadi perluasan penguatannya bagaimana untuk bisa literasi budaya itu dilatihkan pada siswa. Misalkan bisa kadang-kadang ada, kalau yang sudah punya alatnya mungkin ada latihan berapa kali atau ekskul ya, membuat festival seni pelajar, atau di kegiatan pramuka itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa untuk melatihkan cinta budaya. Kemudian momen-momen penting nasional, termasuk saya katakan tadi, misalkan ada Hari Kartini ya, minimal Hari Kartini itu kita siswa memakai baju adat. Itu termasuk juga untuk melatih siswa mengenal, dan nanti kalau sudah kenal baru bisa mencintai budayanya. Ya, ada budaya literasi ya, dan lain sebagainya. Lalu penguatannya bagaimana? Penguatannya ya bisa dengan ada penyuluhan, pembiasaan menggunakan bahasa daerah, itu misalkan seminggu sekali, atau mungkin di sekolah itu sudah ada ya. Itu nanti akan ada, bisa diisikan nanti di pertanyaan dalam Google Classroom nanti. Pengenalan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dalam keluarga. Jadi nanti mungkin bisa juga mengajak orang tua tidak menggunakan bahasa Indonesia terus di rumah. Karena seringnya sekarang itu siswa tidak mengenal bahasa Jawa karena di rumah pun bahasa Indonesia atau malah bahasa Inggris, bahasa asing. Padahal sebetulnya yang terbaik dikenalkan di rumah itu bahasa ibu adalah bahasa daerah atau bahasa Jawa. Baru setelah bahasa Jawa, di sekolah itu memang tugasnya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai guru, dan juga ada bahasa daerah pada saat-saat tertentu. Itu supaya siswa itu pengenalan bahasanya itu runtut, baru ada bahasa asing setelahnya. Jadi bukan dibalik. Jadi supaya mereka, bahasa asing penting untuk bisa internasionalisasi ya, maksudnya bisa untuk
melakukan hubungan internasional. Tetapi untuk melakukan hubungan internasional yang bagus, siswa itu tetap harus punya background, dia cinta Indonesia, cinta budaya itu harus ditanamkan dari tingkat dasar. Jadi saya tetap juga menekankan pada mahasiswa pasca sarjana juga untuk mencintai budayanya. Ya. Jadi di sini ada, sebetulnya di sekolah-sekolah itu memang sudah banyak ya literasi ini ada. Jadi saya hanya di sini ingin memetakan saja seperti apa kalau yang sudah di SD Sudirman. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih luas lagi, mungkin tidak hanya segugus Sudirman, bisa lebih luas sehingga ada hal-hal yang nanti bisa kita berbagi, karena di sini saya juga belajar dari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu itu juga mungkin mendapat sedikit saja masukan dari kami, dari pasca sarjana. Terus udah habis. Ya, jadi kesimpulannya bahwa literasi budaya itu sangat penting, ya, sangat penting ditanamkan pada siswa, karena dalam era globalisasi abad 21, kemudian industri 4.0 itu sudah sangat menyebabkan kita itu sudah tidak terbatas ruang dan waktu, ya, artinya seperti sekarang ini waktu rumahnya di mana-mana kita bisa berada dalam satu pertemuan ini. Dan zaman dulu waktu saya sekolah belum ada. Baru akhir-akhir ini setelah ada COVID ini ternyata menjadi mewabah. Karena apa ya? Karena semuanya memang harus dilakukan seperti itu. Mengajar pun jadi tidak bisa bertemu langsung. Ya, tetapi maksud saya di sini perlu literasi budaya ini ditekankan supaya walaupun seluas apapun mereka bisa mengambil ilmu di luar ataupun orang luar, itu pasti akan mudah masuk ke Indonesia. Kita sudah punya benteng, anak-anak Indonesia ini sudah punya benteng bahwa mereka tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing seperti itu. Ya. Nanti saya kira itu ya untuk materi literasi budaya. Tugasnya nanti sudah ada di nanti jangan enggak usah tugas dulu, yang penting ini didengarkan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan sekalian setelah literasi sains ya Bapak Ibu. Kemudian sudah saya katakan tadi bahwa di Google Classroom masih nyambung dengan yang dulu, tetapi nanti sertifikatnya 2, karena 2 yang ini judulnya literasi sains ya, dan budaya. Kemudian kalau yang kemarin kan judulnya keterampilan proses sains. Jadi kita memang menggunakan biar dapat 32 jamnya 2 kali. Gitu. Saya kira cukup. Terima kasih dari saya. Nanti dilanjutkan oleh pembicara kedua. Saya kembalikan kepada Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Wardani yang telah menjelaskan tentang pentingnya literasi budaya bagi anak didik kita, serta apa itu literasi budaya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang literasi sains yang akan dipaparkan oleh Dr. Sri Haryani MSI. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terus Haryani kamu. Oh iya. Aku pindah. Coba ya. Tidak kurang gitu. Ini gue bisa tidak kurang gitu. Ya.
langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena sampai dengan hari ini kita masih dikaruniai kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan masyarakat. Kalau yang kemarin itu tentang KPS, yang sekarang tentang literasi sains. Semoga apa yang kita lakukan dan niat ikhlas kita dari di rumah itu bernilai ibadah. Amin. Ini ada berapa orang ya kok? Sedikit ya? Sudah berapa Mbak jumlahnya? 32 itu. Sudah 32 ya. Ya, oke deh. Ya, tadi sudah di awal Ibu Wardani ya, literasi gitu. Literasi tadi melek ya. Literasi sains berarti melek sains. Ini literasi sains ini diawali boomingnya itu pada saat Presiden Kennedy. Tahu nggak ya Presiden Kennedy ini ibu-ibu lahirnya pasti baru-baru ya Bapak dan Ibu ini. Zaman dulu itu ya, jadi pada saat itu Rusia itu berhasil membuat apa ya namanya rudal apa gitu kan. Kemudian Amerika itu terkaget-kaget, loh, lah kok sainnya sudah sampai tinggi sekali gitu. Akhirnya di Amerika itu kemudian digerakkan semua orang, tidak hanya di sekolah tetapi semua orang itu harus melek sains gitu, harus melek sains. Dan itu Rutherford yang bukunya terkenal itu Science for All gitu. Jadi sains untuk semua orang, di situ ada bagaimana kalau begini ya harus apa gitu. Sementara kalau di tempat kita apakah sudah melek sains? Ya misalnya contohnya kalau saya yang ingat itu misalnya kasusnya Ponari itu ya. Ponari itu kan dia itu sampai kalau yang tidak ketemu Ponari itu sampai air mandinya itu untuk minum, gitu kan? Dulu itu kan berarti kan sangat tidak literasi sains. Kemudian ada juga yang orang meninggal karena di sawah itu dia kan air minumnya itu pakai ternyata botol aqua itu bekas untuk pestisida misalnya. Nah itu kemudian besoknya lagi diisi air untuk minum, berarti itu kan tidak literasi sains sama sekali. Jadi literasi sains itu melek sains, dapat menerapkan sains yang diperoleh itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian literasi sains ini sangat penting untuk diketahui Bapak Ibu. Mungkin Bapak 3 bulan yang lalu atau apa itu Pak Jokowi dan juga Mas Menteri itu kan berpidato pentingnya literasi sains. Sangat prihatin karena hasil literasi sains Indonesia itu selalu ada di bawah. Jadi ranking 3 dari bawah gitu. Kemudian saya kemarin juga dengar dari Bu Guru, jadi Ketua MGMP Kota Semarang dan juga Jawa Tengah, itu katanya Bu nanti itu tahun depan tidak ada UN dan soal-soalnya itu mendekat ya kayak literasi sains gitu. Jadi mereka minta untuk nanti kita kegiatan melaksanakan atau semacam sharing atau pendalaman materi tentang literasi sains gitu. Itu katanya seperti itu, nggak ada UN tapi soalnya mirip literasi sains. Jadi intinya literasi sains itu gampangnya melek sains, bisa menerapkan sains yang dipunyai ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus ya, apa itu literasi sains? Literasi tadi sudah dijelaskan Bu Wardani. Sebetulnya kalau yang dulunya itu kemampuan baca, yang kemampuan dasarnya literate, melek, baca, tulis, hitung, calistung gitu ya. Yaitu kemampuan esensi yang harus dimiliki, yang diperlukan oleh orang dewasa untuk memberdayakan pribadi, ya kan, kalau bisa baca, tulis, hitung, untuk memperoleh dan melaksanakan pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kultural, politik secara lebih luas. Kalau itu tidak bisa kan ya nggak kesulitan gitu. Kemudian sains sendiri itu cara mencari tahu tentang alam. Jadi cara mencari tahu tidak hanya sekedar materi, yang berupa materi itu kan bisa berupa fakta, konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Jadi bagaimana itu ditemukan gitu.
Jadi literasi sains ini ada yang mendefinisikan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, ya. Jadi dia punya konten, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, dan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alam dan interaksi manusia dengan alam. Sulitan ya. Jadi di situ ada kontennya, kemudian ada prosesnya. Jadi mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan untuk menarik kesimpulan itu ada prosesnya berdasarkan bukti-bukti. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang dapat membantu dan membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi manusia dengan alam. Jadi ada konten, ada proses, dan ada konteks. Jadi kontennya itu materi, dihubungkan dengan proses, bagaimana proses memperoleh materi, tetapi itu yang dihubungkan, materinya itu dihubungkan dengan kontekstual, dengan yang ada di alam, di kehidupan sehari-hari. Atau ini ada juga kalau dari PISA, ini tapi agak sulit ya kalimatnya, tapi intinya seperti tadi, kemampuan menggunakan pengetahuan sains, ya, kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, berarti ini prosesnya, dalam rangka mengerti serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang terjadi pada alam sebagai akibat manusia. Ya, jadi ada konteksnya. Lanjutnya, nah ini untuk lebih mudah semua dibuka semua. Ya, jadi tadi didasarkan di pengertian atau definisi yang sebelumnya tadi. Jadi dimensi literasi sains itu bisa dibedakan dengan aspek kontens. Kontens itu berarti materi. Bisa yang berkaitan dengan sistem fisik, sistem hidup, sistem bumi dan antariksa. Dulu ada bumi dan antariksa. Nah, kalau sekarang mungkin kalau sains ya kimia, fisika, biologi begitu. Kalau SD ya itu kimianya mungkin juga sudah ada ya. SD kan air itu sudah kimia. Kemudian aspek proses, ya prosesnya itu melalui mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah. Dan juga aspek konteks. Konteksnya apa? Jadi si materi itu bisa dihubungkan dengan kesehatan, sumber daya alam, lingkungan, bahaya, ini kata bahasa, penemuan baru. Ini ada bertambah lagi teknologi dan yang sekarang teknologi yang sekarang lebih sudah lebih maju. Jadi bisa dihubungkan dengan itu juga. Terus ya. Nah, ini yang terkait dengan literasi sains. Ini ada Teams, mungkin Bapak Ibu sudah pernah bersaya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload soal-soal Teams itu seperti apa. Ini diadakan 4 tahun sekali. Jadi dari terserah yang mengadakan itu, ini kan levelnya level dunia, di berbagai negara dikasih dites gitu ya, dites soal ini untuk kelas 4 dan 8 dalam bidang matematika dan sains. Kemudian ya terserah mau mungkin di Banyumas atau di mana, itu terserah mereka yang menentukan sampelnya. Dari situ kemudian nanti di ranking Indonesia ada di sebelah mana. Kemudian ini yang PIRS, ini diadakan 5 tahun sekali, ini khusus membaca. Memahami berbagai ragam membaca. Kemudian PISA, nah ini kalau PISA itu 3 tahun sekali. Untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa usia 15 tahun, kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA dalam membaca, matematika, dan sains. Gitu. Nah ini contohnya ya, jadi contoh untuk tahun 2006. Jadi soal-soal yang diberikan itu ada level-levelnya. Ternyata sampai dengan kemarin pas rasional kurikulum 13 itu kan salah satunya nilai literasi sains siswa Indonesia itu rendah. Yang berada pada level 5 itu bahkan katanya tidak ada begitu. 0 sampai dengan sekarang masih ajek ya. Tetapi kalau misalnya negara tetangga kita Singapura gitu, Taiwan itu banyak yang level 5. Jadi soalnya kan level-levelan, level 1, 2, 3, 4, 5. Kita itu level 3 itu sudah alhamdulillah gitu. Tapi ada juga yang sampai level 5 sedikit gitu. Itu ya.
sangat prihatin. Memang oleh karena itu dijadikan sebagai rasional kenapa kurikulumnya itu harus dikembangkan menjadi kurikulum 13 itu. Kemudian siswa Indonesia memiliki kompetensi paling tinggi dalam menjelaskan, oh ya ini yang secara kontennya, kemudian secara prosesnya itu menjelaskan fenomena secara ilmiah dan memiliki pengetahuan sains tertinggi dalam bumi dan antariksa. Itu hasil analisis tahun 2006. Kemudian ada lagi berdasarkan jenis kelamin. Kemudian dibandingkan dengan hasil visa, itu literasi Indonesia relatif stabil atau tidak mengalami peningkatan sampai dengan saat ini. Sampai dengan yang terakhir itu 2018. Terus Mbak. Nah, ini 2000 tadi kan sampai 2006, 2009 itu 57 dari 65 negara. Jadi skornya hanya 383. Kemudian juga ini data ini diperoleh dari OECD, standar dari PISA, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi ini dihubungkan dengan ekonomi. Kemudian tren prestasi siswa berdasarkan skor rata PISA. Ini contoh untuk tahun 2009. Yaitu kan PISA tadi kan isinya membaca, matematika, dan sains. Itu skornya tidak ada, rata-ratanya tidak ada 50. Oleh karena itu ada di ranking bawah. Terus, nah ini berikutnya tadi kan sampai dengan 2006, 2009 menunjukkan skor literasi Indonesia mencapai 383 dan masuk urutan 57 dari 65 negara. Tadi sudah ada. Kemudian tahun 2015 rata-rata skor literasi dari aspek pengetahuan, kompetensi, sikap peserta didik Indonesia sebesar 382. Tadinya 383 jadi 382. Terus ada lagi tahun 2018 menunjukkan bahwa memiliki proporsi siswa dengan nilai tes PISA di bawah tingkat kompetensi minimum yang cukup besar untuk bidang membaca. Tapi angkanya ada di sebelah. Pada PISA 18 jumlah peserta di Indonesia dengan kompetensi di bawah tingkat minimum mencapai 66, 76% di bidang 66 bidang sains, 76% di bidang matematika, dan 75% di bidang membaca. Itu kompetensi minimumnya. Rendahnya rata-rata literasi sains peserta didik Indonesia tersebut bisa menjadi salah satu gambaran. Jadi ini sebagai salah satu gambaran bahwa pembelajaran sains di Indonesia masih membutuhkan perbaikan yang berarti. Meskipun mungkin kadang-kadang siswanya itu menang di olimpiade apa-apa, tetapi itu kan hanya beberapa gelintir. Kalau di rata-rata kan ya tidak bisa nilai itu, tidak bisa mendobrak gitu. Ya, lanjut. Ya. Implikasi hasil studi literasi sains siswa. Jadi ini sampai dengan tadi saya mengawali Pak Presiden dan juga Mas Menteri itu ada pidato tentang perlunya meningkatkan literasi sains siswa Indonesia. Dan juga mungkin tadi saya juga sudah insya Allah katanya tahun depan itu soal-soalnya itu mengarah ke soal literasi sains gitu. Ini merupakan evaluasi bagi sistem pendidikan di Indonesia. Ya ini kan berarti perlu dievaluasi lagi. Dan di samping itu terhadap proses pembelajaran di kelas oleh guru. Usaha yang dapat dilakukan, ya ini pendapat ini meskipun tahun 98 tapi masih relevan. Cara mengajar harus dipertimbangkan kembali. Jadi mungkin hanya konsep saja dan ceramah, padahal kalau sains itu kan siswa perlu bisa mengamati, kemudian sesudah mengamati itu bisa menalar, kemudian nanti bisa menuliskan simbol-simbolnya. Jadi simbol itu terakhir, bukan langsung dikasih soal gitu, bukan langsung dikasih rumus-rumus. Kalau kita mungkin yang penting rumusnya, kemudian nanti memasukkan. Ternyata tidak seperti itu.
Relevansi materi subjek yang nyata dengan kehidupan masyarakat secara langsung melibatkan siswa. Jadi mesti harus kontekstual dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi Bu Wardani sudah banyak bicara seperti itu. Kemudian struktur pengajaran menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat sehingga diharapkan pembelajaran akan berdampak lebih baik terhadap para siswa. Ya, ada kepedulian. Contohnya saja peduli lingkungan ya, peduli lingkungan itu kalau masih anak kecil itu masih mau membuang sampah, tapi nanti semakin besar kok malah semakin ini ya cuek, apalagi sudah tua membuang sampahnya itu di kali gitu kan, ini kan kurang peduli. Struktur materi sains yang tidak hanya teori saja, nah itu terutama pada tingkat sekolah ya, kita kan biar nanti UN-nya bagus gitu ya. Terus ya, berikutnya masih ada lagi literasi sains ya. Asesmen nih, Mbak. Asesmen literasi sains. Jadi bagaimana mengapa itu literasi sains itu perlu diakses dan bagaimana caranya. Berikutnya, nah tujuannya kenapa sih harus disusun asesmen literasi sains? Ya, ini kan asesmen dalam skala nasional dan sekolah itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi nantinya asesmen literasi sains itu perlu dimasukkan, tidak hanya sekedar konsep saja. Untuk sertifikasi dan seleksi, perbaikan sekolah, asesmen untuk pembelajaran. Maksudnya nantinya asesmen itu insya Allah katanya sih memang akan dalam skala nasional. Tapi digunakan juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen dan reformasi kurikulum sains, bisa jadi itu nanti untuk memperbaiki kurikulum sains. Perlu diperbaiki lagi kurikulumnya. Pemikiran tentang asesmen literasi ya sebagai bahan untuk memikirkan bagaimana ya cara membuat asesmen literasi sains. Gitu. Asesmen literasi sains di Indonesia itu perlu difokuskan pada penguasaan kompetensi yang disyaratkan oleh kurikulum nasional. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan kompetensi tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lanjut Mbak, nanti baru dijelaskan. Dengan demikian, maksudnya kalimat tadi, asesmen literasi sains tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi sains, ya. Pinter IPA saja, akan tetapi juga penguasaan kecakapan hidup, kemampuan berpikir, dan kemampuan dalam melakukan proses-proses sains pada kehidupan nyata. Jadi guru itu kan harus bisa memfasilitasi supaya proses-proses pembelajaran untuk penemuan sains itu siswa memperoleh pengalaman belajar untuk itu, tidak hanya langsung rumus saja, tetapi pengalaman belajarnya itu bagaimana sih ini kok bisa memperoleh ini begitu, dan bisa dihubungkan dengan penguasaan kecakapan hidup, life skill-nya. Sulit ya jadinya. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa untuk menjadi warga negara yang baik dan produktif, peserta didik tidak cukup bila hanya menguasai sejumlah keterampilan dan kemampuan yang dapat menjamin kelulus hidupannya di masyarakat. Jadi biar survive. Kalau terbiasa diajak berpikir, itu dia akan survive. Jadi kalau ditempatkan dimanapun, insya Allah dia bisa berpikir. Tetapi kalau tidak biasa diberi masalah, tidak biasa diberikan proses berpikir, bagaimana ini menemukannya, itu ya mungkin seperti yang kita alami sekarang ini. Kalau ada masalah, anak-anak itu mungkin diselesaikan dengan tawuran, dengan apa ya lagi ya, narkoba yang begitu-begitu ya. Jadi mesti kalau terbiasa diajak berpikir, bagaimana siswa belajar bukan bagaimana diajar, itu insya Allah dia akan survive di kehidupan berikutnya. Ruang lingkup ya, jadi tadi kan sebetulnya sudah ada ya dimensi, tadi dimensinya kan konten, konteks, dan proses gitu ya. Ya ini kontennya, ruang lingkup. Asesmen literasi sains dapat difokuskan pada dua dimensi, yaitu dimensi konten dan dimensi kognitif pada saat asesmennya. Jadi soalnya itu dimensi
dimensi konten dan dimensi kognitif. Kedua tersebut memiliki beberapa domain. Dimensi konten sains terdiri atas 3 domain, tapi kalau SD ya IPA saja ya. Kalau yang tadi kan bisa biologi, kimia, fisika, tapi digabung jadi satu dalam IPA. Kalau SMA itu baru ada biologi sendiri, kimia, dan fisika. SMP ada kimia yang belum ada, tapi ada biologi, fisika, kimianya itu masuk IPA. Sedangkan dimensi kognitif terdiri dari 3 domain. Jadi materinya itu ada pengetahuan faktual. Kalau di SD kan pengetahuan faktual ya. Faktanya itu seperti apa. Jadi kalau mengajarkan IPA kan berdasarkan fakta, apalagi TK. Kemudian sesudah dari fakta, konseptual, konsep tentang angin, udara, kemudian prosedural. Prosedural itu bagaimana memperoleh itu. Jadi yang berkaitan mungkin dengan praktikum atau mengamati gitu. Dan kemudian penalaran dan analisis ya yang tidak sulit-sulit tetapi harus dibiasakan untuk berpikir, bernalar dan menganalisis. Mulai dari SD dibiasakan. Kemudian dimensi konten dalam literasi sains meliputi materi yang terdapat ya tadi sudah ada ya, materi yang ada dalam kurikulum dan materi yang bersifat lintas kurikulum, bisa lintas kurikulum dengan penekanan pada pemahaman konsep dan kemampuan untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya itu bisa juga digabung, misalnya materi IPA dengan apa. Kalau sekarang kan tematik malah lebih ini lagi sudah lintas. Lanjutnya. Nah ini yang dimensi kognitif, kayak semacam taksonomi Bloom ya, ibu-ibu kan persoalan ada C1, C2, C3 dan seterusnya. Kalau yang ada di sini, ini menggunakan pengetahuan atau konsep-konsep sains secara bermakna. Kemudian mengidentifikasi masalah, jadi itu indikatornya untuk membuat soalnya. Menganalisis dan mengevaluasi data atau peristiwa, merancang penyelidikan, menggunakan dan memanipulasi alat, bahan, dan prosedur, kemudian memecahkan masalah. Jadi ini dari konten, konteks, dan proses itu dibuat dalam bentuk soal, ya soalnya itu harus mengandung 3 tadi, dan untuk mempermudah sudah dibuatkan dimensi kognitifnya atau indikatornya, begitu. Indikatornya gampangnya gitu. Terus, Nah, kalau yang konteks itu harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, asesmen literasi sains dibingkai dalam situasi kehidupan nyata yang tidak hanya terbatas pada kehidupan sekolah saja, akan tetapi juga pada kehidupan di luar sekolah. Butir-butir soal pada LS berfokus pada situasi yang berkait dengan individu, keluarga, masyarakat, dan kehidupan lintas negara. Jadi tidak melulu hanya soal saja, tetapi mesti dibingkai, diawali dengan itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu namanya konteks. Adapun tema-tema konteks dapat yang dibuat dalam dapat berupa kesehatan, ya, lingkungan, sumber daya alam, kemudian perkembangan baru dalam sains dan teknologi. Jadi bisa dimasukkan dalam itu. Diawali dengan kesehatan, sumber daya alam dan sebagainya. Terus ya, ini contoh kecil ya. Kelihatan ya? Kok dimut ya? Oh, ya, ini contohnya ya. Kalau yang di SMA, ya ini contoh sederhana maksudnya. Kalau yang untuk SMA itu nanti yang proses itu biasanya ada soal sendiri. Tetapi ini yang untuk SD nanti malah kalau untuk anak SD kan kesulitan. Jadi ini contoh kisinya seperti ini. Misalnya kontennya itu tentang pencemaran air ya. Berarti ini prosesnya itu menjelaskan fenomena. Tadi kan prosesnya tadi menjelaskan fenomena ilmiah dan penyelidikan ilmiah dan sebagainya, ada macam-macam. Jadi ini menjelaskan fenomena atau isu ilmiah, dan ini konteksnya itu konteksnya tadi kan ada kesehatan, ada teknologi, ada lingkungan, ada bahaya gitu, maksudnya bahaya gitu. Nah ini misalnya ini
indikator ketercapaian kompetensinya ini 141 itu mengidentifikasi perubahan lingkungan gitu ya. 4 itu menjelaskan sumber dan faktor pencemaran lingkungan. Nah, itu contohnya. Elang tiba-tiba Elang tiba-tiba mati setelah memakan ular. Setelah diselidiki, ternyata ular telah memakan ikan dan ikan telah memakan itu. Sedangkan tumbuhan air telah tercemari oleh DDT. Dari keterangan tersebut, apa penyebab utama kematian elang? Berarti ini kan ada kontennya itu kan ada kalau di SD apa ya kontennya? Kontennya itu materi yang ada di buku, yang dipelajari itu apa? Ada materinya harus selalu ada. Kemudian ini fenomena di sini kan prosesnya itu menjelaskan fenomena atau isu ilmiah atau kompetensi, ada yang menyebut kompetensi atau proses. Kemudian ini termasuk apa? Oh, ini berkaitan dengan lingkungan atau bahaya begitu. Nah, kemudian berikutnya ini yang pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya dan sebagainya. Berarti kan selalu ada kontekstual. Jadi diawali dengan kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak. Ya, tidak langsung pencemaran itu ada berapa, tidak langsung seperti itu, tetapi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus, mengidentifikasi dan mendesain, ini masih pencemaran tadi ya. Nah, itu mengidentifikasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, berarti ini ada penyelidikan ilmiah. Ini misalnya 2 penelitian menghitung rata-rata jumlah kandungan polutan dalam ini. Masing-masing penelitian menggunakan uji ini. Ini soal untuk ibu guru loh ya, ini contohnya bukan untuk, nanti siswa SD ibu-ibu bisa mencari. Kalau ini untuk SD kesulitan ya, karena ini kan literasi saya untuk ibu-ibu guru ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa mendownload soal-soal TIMSS dan PISA. Itu bisa ada banyak. Nah, saya juga punya sih contohnya. Tetapi ini yang kebetulan yang lengkap ada konten, proses dan konteksnya itu ini. Jadi yang lain yang untuk soal-soal SD itu belum ada. Tapi saya punya contoh maksudnya. Cuma belum dibuat kisi-kisi seperti ini. Ya, paling tidak minimal ibu-ibu nanti bapak ibu itu membuat soal yang indikatornya tadi yang ada berapa Mbak, naik sedikit di atas soal tadi enggak ya, itu menggunakan pengetahuan ya, itu maksudnya menggunakan pengetahuan atau konsep sains, mengidentifikasi masalah. Jadi nanti membuat soalnya dikaitkan dengan indikator itu, seperti kemarin yang KPS juga dikaitkan dengan indikator, misalnya mengamati, ada yang bagus itu mengamati soalnya seperti ini, merancang percobaan seperti ini gitu. Nah, ini indikatornya ini, tetapi Bapak Ibu harus menghubungkan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita kembali ke situ ya. Nah, itu misalnya mengidentifikasi apa tadi, menjelaskan fenomena ilmiah. Jadi disesuaikan ini, oh ini yang berkaitan dengan fenomena ilmiah. Mengidentifikasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, itu misalnya peningkatan pabrik dan jumlah kendaraan bermotor memberikan andil dalam peningkatan kadar CO2 yang ada di udara dan menyebabkan gangguan pernapasan makhluk hidup. Manakah hal yang paling bermanfaat apabila dilakukan untuk memberikan solusi pada masalah di atas? Jadi kan manakah untuk memberikan, ini kan ada fenomena semacam itu, kemudian diidentifikasi untuk dan didesain manakah yang dapat memberikan solusi pada masalah di atas. Ini soal-soal ini juga soal-soal dari TIMSS dan PISA. Kemudian coba ini masuk 7, tadi indikator 7 tadi apa ya yang 7? 7 apa? 7 cilik mau Mbak. Bawahnya. Oh, 7 itu satu lagi 6, 7. Bawahnya lagi aja. Nah, enggak, yang kecilnya lagi. Tunggu nih soal mau Mbak. Sudah kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal yang tadi. Terus, nah ini kan 7 itu menyebutkan upaya perbaikan lingkungan, gitu kan? Tadi
yang tadi kan indikatornya itu indikator pencapaian kompetensi menyebutkan upaya perbaikan lingkungan. Gitu. Oke. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira nanti ke ini saja ya, ke diskusi begitu. Jadi ya. Oh ya, tanya jawab dulu. Ya, tanya jawab dulu. Jadi ini tadi pengertian literasi sains, kemudian dari pengertian itu dibuat dimensi literasi. Oh ini maaf belum kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ya, maaf belum. Gambaran hasil studi PISA beberapa tahun memperlihatkan prestasi anak Indonesia dalam bidang literasi sains masih berada di bawah skor rata-rata internasional. Jadi perlu dilakukan usaha bersama guru, orang tua, stakeholder untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, dan ini sampai dengan Bapak kemarin 3 bulan yang lalu nanti Bapak Ibu bisa mencari pidato Pak Jokowi dan juga Mas Menteri. Ya. Mas Menteri, literasi sains penting untuk diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia baik secara konten, ya kan materinya, konteks maupun proses. Prosesnya untuk memperoleh itu seperti apa? Pengalaman apa yang harus diperoleh tadi? Fenomena menyelidiki fenomena ilmiah dan sebagainya. Konteksnya itu harus konteksnya harus selalu pada saat membuat soal harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian asesmen literasi sains perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan implementasi literasi sains dalam pendidikan di Indonesia ya. Itu sih kontennya itu nanti bisa macam-macam, tidak hanya kesehatan dan sebagainya, itu bisa berkembang terus. Terus Bapak Ibu bisa juga sendiri menghubungkan sendiri. Pengembangan asesmen literasi sains di Indonesia harus difokuskan pada penguasaan konten ya, aplikasi konsep dalam situasi nyata dan pengembangan kecakapan hidup ya. Kemudian dimulai dengan tema-tema yang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata seperti kesehatan, pemeliharaan lingkungan, sikap hidup, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya sekarang gadget dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo diteruskan saya kembalikan ke Mas Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rihadiani atas penjelasannya berkenaan dengan literasi sains dan asesmen literasi sains. Alhamdulillah di kolom chat sudah ada 4 pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat sesuai dengan kondisi kita di lapangan, sehingga besar harapannya narasumber dapat membantu untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertanyaan pertama berkenaan dari Bu Jumani, Kepala Sekolah SD Negeri Gajah Mungkur 03, yaitu berkenaan dengan ini pertanyaan pertama untuk Bu Sri Wardani. Pertanyaan pertama yaitu terkait literasi budaya sebagai pembiasaan di sekolah, apa sajakah yang perlu disiapkan sehingga di sekolah tersebut mampu menciptakan literasi budaya agar dapat berjalan dengan lancar. Monggo untuk Bu Sri Wardani bisa menjawab. Pertanyaan ada di kolom chat, Bu. Oh ya. Jadi yang pertanyaan pertama dari Bu Jumani itu berkenaan dengan bagaimana pembiasaan di sekolah itu apa saja yang harus disiapkan sebenarnya Bu agar kita bisa disiapkan ya, yang perlu disiapkan. Ya, tadi yang sudah di-share tadi ya di dalam PPT itu kan juga sudah ada bahwa untuk literasi budaya tidak harus semua dari yang harus misalkan membiasakan bahasa Jawa, atau mungkin yang enggak mahal, nembang, atau kalau punya alat-alat musik ya itu untuk kontennya ya, untuk kontennya. Kemudian juga
sebagai ibu, sebagai kepala sekolah mungkin bisa untuk mengajak semua guru ya dari tingkat guru kelas rendah dan guru kelas tinggi memasukkan dalam materi, misalkan dalam materi apa yang bisa itu ada budayanya, berarti juga nanti bisa dimasukkan di dalam proses belajar selain mungkin ada di ekstrakurikuler, kemudian ada di acara pramuka, seperti itu Bu. Jadi apa yang perlu disiapkan sebetulnya yang dari hal-hal yang tidak terlalu mahal tetapi bisa Ibu sebagai penanggung jawab atau kepala sekolah mungkin bisa mengkondisikan semua guru untuk memasukkan literasi budaya ini ke materi-materi yang sesuai, misalkan materi bahasa, itu nanti bahasa Jawa, itu nanti mungkin di situ ada nembangnya, ada ya bahasanya itu kan juga sudah termasuk literasi budaya, artinya dia mengenal bahasa daerah, seperti itu. Kemudian mungkin di kegiatan-kegiatan itu ada permainan-permainan budaya seperti tadi, itu kan bisa sekolahan mungkin menyediakan permainan apa yang memungkinkan untuk nanti pembiasaan mungkin di kelas rendah dan di kelas tinggi itu kan mungkin bisa beda-beda. Yang kelas rendah kan mungkin permainan-permainan apa yang tidak bahaya. Tadi yang seperti engklek sondamanda. Itu juga ada nilai-nilai selain budaya, permainan budaya itu kan juga ada nilai pembelajarannya. Jadi di situ ada prosesnya apa ya namanya ya, motorik ya, ada motoriknya, kemudian gitu. Atau nggih Bu siapa tadi itu? Bu Jumani. Atau nuwun pertanyaan. Monggo Bu Jumani, kalau ada banyak sekali tadi dari hal-hal yang sederhana Bu bisa. Ada tanggapan atau bagaimana waktu dan tempatnya saya serahkan ke Bu Jumani, misal ada tanggapan. Oh, kok enggak kedengeran ya suaranya, Mas Fuad? Enggak dengar nih Bu. Halo. Dengar? Ya. Oh, dibalas di chat dengan Bu Jumani. Sudah, terima kasih. Saya kira berarti ini kan Bu, literasi budaya itu bukan hanya berkenaan dengan kita membaca tulis tentang budaya, tapi juga bisa dipraktekkan tentang budaya itu sendiri. Iya, banyak sekali kan. Tadi yang ada di gambar itu. Kan kita semuanya ada dari mulai hal-hal yang sederhana seperti makanan aja itu makanan budaya, artinya siswa dikenalkan dengan makanan-makanan budaya kita yang sudah hampir punah ya, seperti jajanan-jajanan seperti apa itu, getuk apa itu kan anak kecil-kecil udah. Tapi kalau saya sekarang itu saya tak kenalkan itu, jadi supaya mereka tahu gitu. Jangan sampai punah loh, nanti pada suatu hari itu jadi nggak ada. Itu kan teman-teman itu ya. Jadi berkenaan dengan literasi budaya itu bahwa literasi bukan hanya tentang bagaimana kita menyiapkan bacaan-bacaan tentang budaya, tapi kita juga bisa mengajak anak untuk bermain dan mengenalkan budaya kita secara langsung gitu. Iya. Misalkan nanti ada anak-anak disuruh membawa apa yang makanan-makanan dari itu daerah, jajanan-jajanan daerah itu lah. Nanti satu bawa apa itu kan berarti mengenalkan atau bawa ada makanan ini. Misalkan masakan di gudeg mungkin anak kecil udah nggak suka, tetapi ya nggak pedas misalkan apa. Itu loh maksud saya. Jadi banyak hal itu yang jangan sampai nanti pada suatu hari itu akan hilang. Padahal penting itu kan dari anak-anak itu mengenal dulu, karena dari anak SD, kan SMP, SMA itu kan itu budaya mulai dikenalkan dari kelas yang paling rendah seperti itu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua masih dari Bu Jumani, bagaimana cara memperbaiki pembelajaran sains di sekolah dasar? Kan berdasarkan dari PISA tadi kita tahu bahwa pembelajaran sains di kita itu
belum berjalan dengan baik atau belum merata. Bagaimana cara kita agar bisa mengajarkan pembelajaran sains yang baik dan benar di sekolah, sehingga harapannya ketika tahun depan kita ada tes PISA lagi, setidaknya kita dapat meningkat meskipun pada satu step gitu. Untuk boleh ke Bu Sri Wardani atau Bu Sri Haryani? Haryani itu tadi yang lain. Oh ya. Intinya bagaimana cara memperbaiki pembelajaran sains di sekolah dasar, begitu ya? Iya, Bu. Sains itu kan karakteristik sains itu dari proses makroskopis itu dapat dilihat atau pengetahuan faktual. Kemudian kenapa demikian? Kenapa demikian? Itu kan berarti mikroskopis. Jadi misalnya api kok panas, kenapa? Misalnya itu ya. Kemudian dari makroskopis diusahakan selalu melalui makroskopis itu yang dapat diamati, bisa melalui percobaan, bisa melalui maksudnya praktikum ya, SD ada ya, praktikum atau demonstrasi atau lihat video atau diajak ke alam sekitar gitu, itu kan secara makro. Nah, kemudian secara makronya itu dia sudah bisa mengamati, melihat, kemudian dibawa ke alam mikroskopis. Kenapa demikian? Nah, itu kan mikroskopisnya itu tadi prosesnya tadi kan, proses tadi ada konteksnya dan tadi ada prosesnya. Prosesnya itu penting. Bagaimana mengapa demikian? Jadi, dari pengamatan itu kemudian ke mengapa demikian baru simbolik. Jadi karakteristik sains itu ada 3 itu. Makroskopis, mikroskopis, dan simbolik. Bapak Ibu berusaha mengajar itu dimulai dari mengamati. Boleh mengamatinya itu melalui gambar juga boleh, bisa melalui video juga boleh, atau kalau syukur-syukur bisa praktikum langsung atau demonstrasi itu akan lebih bagus. Jadi keterampilan lebih banyak. Kemudian kenapa itu mikroskopis, sesudah itu simboliknya. Simbolik itu misalnya rumus-rumusnya atau pengertiannya seperti apa, itu sesudah dari makro, mikro, simbolik. Kemudian jangan lupa lagi Bapak Ibu selalu mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan itu sebetulnya bisa diawali pada saat apersepsi. Jadi kalau ibu-ibu membuat RPP itu kan ada apersepsi. Nah, apersepsi itu kan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang prasyarat materi sebelumnya, tetapi jembatannya itu kontekstual. Jadi supaya mudah dipahami, supaya bermakna, supaya joyful learning gitu ya. Persepsi. Kemudian sesudah persepsi ada motivasi kan? Kalau di RPP itulah motivasinya itu dijelaskan manfaat mempelajari materi. Jadi sebetulnya di 13 itu kan sebetulnya sudah seperti itu ya, dengan diterapkannya pembelajaran model-model pembelajaran itu kan harapannya 5M-nya itu kan pendekatan saintifik itu kan dapat terpenuhi gitu ya, 5M. Jadi melalui misalnya discovery learning, inquiry, pembelajaran berbasis masalah dan sebagainya itu kan ada kesempatan 5M, mengamati, menanya, kemudian mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, itu untuk literasi sains itu betul-betul kontekstualnya itu betul-betul ini, kontekstualnya itu betul-betul ibu-ibu dihubungkan, benar-benar dihubungkan. Jadi pada saat persepsi dan pada saat membuat soal. Dan sebetulnya bahan ajarnya juga seperti itu. Tetapi sekarang kalau SD kan bahan ajarnya sudah dari sekolahan ya. Kalau misalnya SMA yang gampang, misalnya mau mempelajari apa ya, yang dekat dengan hidup sehari-hari, misalnya baterai itu ya Bu, baterai yang tahan lama atau apa, itu kan berarti masuk apa? Itu materinya kalau bikinnya itu sel elektroniknya itu materinya, tetapi kita supaya konteks
itu ada hubungannya dengan baterai, misalnya baterai sekarang itu baterai yang bisa dicas atau apa gitu misalnya. Itu ya. Kalau Bapak Ibu menerapkan kurikulum 13 itu kan menggunakan model-model itu insya Allah 5M-nya itu kan sudah terpenuhi. Nah tadi 5M itu sangat berkaitan dengan karakteristik sains. Karakteristik sains yang makro, mikro, dan yang makro. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membuat soal dan pas persepsi itu betul-betul kontekstualnya itu dimasukkan. Ya, seperti itu masih kurang atau bagaimana ya Ibu? Oh, iya Ibu. Berarti pada intinya karena adalah memang kurikulum 13 itu salah satu dasarnya kenapa dikembangkan kurikulum 13 kalau Bapak Ibu membaca rasional kenapa dikembangkan kurikulum 13 itu dasarnya memang hasil literasi sains Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Berarti kan Ibu untuk itu Mas Fuad. Terima kasih Ibu untuk masih ada lagi. Ada 2 lagi. Ini kedengaran nggak suaranya Bu? Kedengaran Bu, kedengaran. Terima kasih. Berarti pada intinya adalah bagaimana dalam proses pembelajaran itu kita melewati proses sains, mungkin jangan langsung memberikan fakta, gitu, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, ini berkenaan dengan waktu kita melakukan KPS Bu, tampilan proses sains. Jadi kita sudah melakukan tidak langsung ke fakta, tapi kita sudah melakukan percobaan dulu supaya anak-anak bisa menemukan fakta atau konsep di dalam percobaan tersebut. Tapi terkadang anak-anak itu hanya malah bermain Bu. Nah, sehingga konsepnya yang dituju itu tidak tercapai lah. Bagaimana cara kita yang harus kita lakukan agar anak-anak ini dapat fokus mengikuti proses apa itu proses percobaannya gitu loh Bu, sehingga didapatkan konsep yang ingin disampaikan. Jadi mereka tidak hanya bermain gitu, karena sebagian dari anak-anak kadang itu malah kalau diajak melakukan percobaan atau apa malah lebih fokus bermainnya dibanding menemukan konsepnya. Enggak Bu, Haryani. Itu yang pertama kita itu sebagai guru sebisa mungkin membuat siswa itu jadi keranjingan sains. Ya, jadi ada yang sampai senang banget di laboratorium, itu berarti kan gurunya, bagaimana gurunya mendesain pembelajaran. Nah, kalau dari data pengamatan, supaya siswa dapat menemukan sendiri, itu dikasih pertanyaan-pertanyaan. Ya jangan yang langsung yang sulit, pertanyaan namanya pertanyaan produktif. Yang kecil-kecil dulu, jadi dari data pengamatan dikasih pertanyaan, nanti pada akhirnya siswa akan dapat menemukan sendiri dari jawaban pertanyaan. Nah, jadi sesudah mencoba ya disuruh mengerjakan LKPD atau LKS-nya itu, gitu, ya kan? Itu tadi kalau nganu maksudnya main-main terus bercai piye? Guru. Ya, berarti supaya tidak main-main, ya nggak apa-apa sih main-main, jadinya supaya dia senang dengan pelajaran praktikum gitu, tetapi harus itu tadi dikasih tugas untuk menjawab pertanyaan produktif. Terserah ibu-ibu mau dikasih hadiah yang bisa menjawab atau bagaimana, itu kan bisa dilakukan. Tapi yang jelas data pengamatan supaya tidak sia-sia dari data pengamatan dari data pengamatan itu kan berarti kan mencoba ya, kemudian menganalisis, membahas hasilnya itu melalui pertanyaan kecil, pertanyaan produktif sehingga ternyata nanti siswa akan dapat menemukan sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Bu Haryani. Terima kasih dia masukan. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Haryani itu apa namanya supaya siswa itu nanti bisa sendiri. Tapi tadi ditanya itu kan
Kalau siswanya bermain, proses belajar di lapangan ya itu maksudnya di ini ya penelitian di SD itu berarti penelitiannya biasanya apa sih Mas? Praktikum Bu, misalnya. Praktikum ya, berarti ya. mengamati. Ya, nggak apa-apa itu nanti kalau misalkan banyak bermain ya dari bermain sesuatu yang mereka anggapnya itu permainan, tetapi dari situ nanti mereka akan terbiasa toh, dan nanti kan gurunya akan mengarahkan tadi ya dari Bu Aryani pertanyaan yang nanti siswa itu menjadi paham ngapain sih ini melakukan seperti ini misalkan seperti itu loh. Jadi nggak apa-apa siswa itu memang, apalagi kalau siswa SD mungkin kalau dibayangkan yang biasanya kami hadapi siswa SMA misalkan kimia itu siswa SMA banyak itu kan mungkin sudah lebih bisa nalar ya, tetapi kalau siswa SD kan kemungkinan memang sukanya bermain, tetapi memang dari proses bermain itu mereka nanti bisa menyenangi sains, harapannya seperti itu Mas ya tambahnya. Jadi nggak apa-apa mereka bermain, jadi kalau bermain berarti gagal ya tidak gagal, karena dari proses bermain, tapi kan bermainnya kita arahkan tadi yang dikatakan Bu Aryani, kita rancang percobaannya apa itu supaya nanti siswa itu bermainnya itu nanti bisa menemukan sesuatu gitu. Terima kasih Bu Aryani. Bagaimana Bu Jum? Oke, terima kasih. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Wisnu Yuli Setianingsih, guru SD Negeri Petompon 02. Bagaimana untuk kelas rendah dalam menerapkan literasi sains? Jadi mohon petunjuknya untuk Bu Wardani maupun Bu Haryani. Halo? Kelas rendah ya? Oke, untuk kelas rendah, penerapan literasi sains di kelas rendah, bagaimana cara melakukannya? Kelas rendah itu kan berarti masih sains-sains yang yang sangat sederhana ya, mengenal dirinya sendiri misalkan, ya toh? Iya, karena di kelas rendah itu apa? Tidak ada IPA, itu tidak ada. Tapi misalkan IPA, tema tidak ada IPA, tetapi ada tema ya. Jadi kan temanya di dalam situ kan ada tema. Iya, ya makanya kan di tingkat misalkan mengenal benda-benda mati, benda hidup itu kan berarti nanti bisa toh ada siswa-siswa dilihat, diajak berkeliling atau dibawakan contoh di kelas, itu kan berarti mengenalkan langsung, kemudian baru nanti mengidentifikasi mana yang benda-benda hidup, apa yang benda-benda mati, misalnya seperti itu kan. Itu tadi yang dikenalkan oleh Bu Aryani kan dari makroskopis itu kan selalu kita sains itu dari makroskopis, artinya sesuatu yang bisa dilihat, kemudian baru sesuatu yang bisa ditarik dari yang bisa dilihat itu, tapi satu kelompok itu nanti bisa kita identifikasi, sehingga siswa itu juga tetap bisa mempelajari sains itu, literasi sains kan dari kehidupan sehari-hari ya, itu bisa dikenalkan. Kemudian kalau saya membaca tuh yang kelas berapa ya? Kelas 1 ya, yang mengenal tubuh. Tubuh, ya, itu juga kan bisa dari misalkan menyebutkan itu dari melihat dari dirinya sendiri atau dari temannya, misalkan nanti kan itu termasuk mempelajari belajar dari makroskopis atau dari sesuatu yang dia lihat langsung, gitu kan. Jadi IPA itu tidak harus di laboratorium, tidak harus, tetapi bisa juga kita belajar dari apa-apa yang dilihat di sekitar kita. Di sekitar kita tuh artinya di kelas mungkin ada, atau di sekolahan ada, atau di badan kita ada, seperti itu. Sebagai contoh, artinya jangan langsung
tubuh manusia terdiri dari misalkan kepala, badan, misalnya seperti itu, kan itu ngapalkan kan ya. Tetapi kalau langsung disuruh mengamati, oh ya ternyata ada ini, ada tangannya, ada kakinya, ada perutnya, misalkan seperti itu kan, siswa itu diajak mengamati, itu artinya latihan mengamati sederhana walaupun itu yang ada di tubuhnya sendiri, misalkan. Kemudian di sekitarnya benda-benda apa yang ada di kelas, misalkan itu nanti kan diidentifikasi seperti itu. Mungkin Bu Haryani yang mau nambahin. Oh ya, ya. Dari Bu Haryani saya kira sudah. Dari Bu Haryani saya kira sudah cukup ya. Jadi kan pengetahuan yang kognitif tadi kan dari faktual. Kalau SD itu faktual. Kemudian dari yang bisa dilihat dulu. Ya. Kemudian sesudah faktanya seperti ini, bisa langsung ke prosedural dulu mungkin. Bagaimana ini? Ya. Kalau SD mungkin mengapa seperti ini, itu bisa prosedural, baru nanti ke konseptual. Ya kalau SMA beda lagi, dari faktual langsung ke konseptual baru prosedural. Tapi kalau SD saya kira sesuai dengan yang ada di teksnya tadi, dari fakta dulu, memang harus dilihatkan dulu dari fakta dulu, kemudian ke mengapa demikian, itu prosedural, kemudian baru nanti ke konseptual, begitu. Jadi, saya kira itu ya urutannya sudah dibicarakan Bu Haryani, jadi makroskopis, mikroskopis, dan juga simbolik sama, faktual, prosedural, konseptual. Berusaha seperti itu, yang sederhana-sederhana saja. Jadi misalnya kalau api itu seperti apa ya? Tetapi kan pasti api itu panas kan, tidak hanya dibicarakan seperti itu ya. Tapi kalau mencobanya berarti proseduralnya betulkah itu panas, itu kan berarti mungkin didekatkan saja, jangan ngomong. Tapi kadang-kadang anak kecil itu ada yang penasaran ya, kalau lilin terus dipegang. Nah itu kan dia itu sudah prosedural itu berarti. Kemudian api itu panas, kenapa api itu panas dan sebagainya, itu kan Ibu bisa mendesain pembelajaran lebih lanjut materinya. Gitu, itu mudah-mudahan sudah menjawab ya. Terima kasih Bu Sriwadani dan Bu Sri Haryani yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Demikian, sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu, semuanya sudah terjawab. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita beri tepuk tangan di tempat masing-masing untuk kedua narasumber yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan menjawab pertanyaan dengan cukup jelas. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan hari ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat mencoba ya. Nanti kalau sudah mendapatkan itu bisa kita lanjutkan di Classroom ya. Classroom ya. Karena waktu ada pertanyaan apa tidak mengenai tugas yang kemarin masih yang belum ya. Supaya nanti ini karena masih sudah ada saya kasih. Cuman kalau tidak memasukkan masa 30 jam ini kan namanya juga workshop ya, kan masih ada latihannya gitu. Sehingga saya nanti ya sila. Mohon ya. Terima kasih Bu. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai materi workshop kita hari ini. Ada pepatah mengatakan bahwa dengan mendengar kita jadi tahu, dengan melihat kita lebih tahu, dan dengan melihat, melakukan, dan mendengar kita menjadi semakin tahu. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran yang demikian sehingga literasi sains, literasi budaya, dan keterampilan proses sains pada anak-anak kita dapat semakin lebih baik ke depannya. Untuk tugas di materi kali ini berkenaan dengan literasi sains dan budaya akan kita lanjut di Google Classroom kembali. Oh iya, karena kemarin banyak dari teman-teman kita yang di Google Classroom. Nanti teman-teman dapat mendownload dulu tapi kalau lewat HP itu agak sulit. Bisa lewat HP juga, bisa lewat
laptop, tapi paling mudah lewat laptop. Jika Bapak Ibu pakai HP, maka silahkan download dulu Google Classroom di Play Store. Nanti saya akan kasihkan kodenya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal pilih nanti setelah diinstal ada tanda pos, itu Bapak Ibu klik, nanti di situ ada pilih buat kelas dan gabung kelas. Nah, karena kita yang bergabung, maka nanti yang kita pilih adalah gabung kelas. Setelah kita pilih gabung kelas, nanti kita masukkan kode Google Classroom yang diberikan oleh panitia atau Mbak Rosika. Jadi nanti Bapak Ibu otomatis sudah langsung masuk ke dalam Google Classroom di kita. Jadi tidak perlu menunggu undangan dari Mbak Rosika. Kalau memang kesulitan buka di emailnya, bisa langsung klik di situ. Tapi kalau Bapak Ibu pakai laptop, itu Bapak Ibu tinggal masuk ke akun Gmail Bapak Ibu, nanti di pojok sebelah kanan atas itu ada akunnya Bapak Ibu. Itu lalu nanti dipilih ada tombol titik 9, kotak itu titik 9. Tinggal Bapak Ibu klik, nanti diturunkan, pilih Google Classroom. Di situ sudah ada, karena ketika Ibu punya email Gmail, itu Gmail sudah menyertakan berbagai fasilitas, di salah satunya adalah Google Classroom dan Google Meet. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di Google Classroom-nya, otomatis tinggal pilih gabung, masukkan juga sudah bisa. Bahkan gitu, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa ke grup atau bisa juga nggak apa-apa, nanti saya bantu untuk masuk di Google Classroom-nya. Jelas nggak Bapak Ibu? Iya. Untuk tugas selanjutnya kita lanjut di Kamera semua foto dulu. Aktifkan kamera semua foto dulu. Oke, mari kita aktifkan kamera kembali seperti kemarin. Kita mau difoto katanya, mau di screenshot supaya kelihatan. Semoga Bapak Ibu bisa menampilkan fotonya masing-masing, nanti akan kita screenshot menunjukkan kegiatan kita. Oh iya, udah. Monggo Mbak Rosia bisa memimpin ya. Wajahnya dilihat biar nanti dapat data foto. Monggo Bapak Ibu bisa menghidupkan layar videonya sehingga Mbak Rosika bisa mengabadikan kegiatan kita pada hari ini. Ya. Bapak Ibu, untuk mengaktifkan kamera, silahkan untuk menekan tombol kameranya dulu. Supaya Bu Arum nggih. Udah. Nah. Ya udah. Siap. Siap nggih Bapak Ibu. Siap. Sudah. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wardani, terima kasih Bu Aryani. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di Google Classroom. Ya. Indah, Bu Siti, Umi, Bu Siti, Undang, Bu Raden, Bu Indah, Bu Siti, Raden, Pak Abdul, Pak Sat, Guru PJK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo menawi badhe masak-masak dan sebagainya, silakan. Bu. Mau yang belum ke pasar silakan ke pasar.
mau jalan-jalan silahkan. Jam 10. Bapak Ibu live dulu, baru kami ya. Baru kami ya. Kalau Bapak Ibu nanti kan kami di sini terus. Siang juga, Pak. Apa diusir sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Berhubung di akhir. Sampai lagi. Jangan lupa presensi ya. Presensinya diisi ya, jangan lupa. Presensi. Oh ya. Dadah.